Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mengambil sampel biokimia stream sedimen yang berukuran 80 mesh. Perlu diperhatikan untuk pengambilan sampel stream sedimen 80 mesh ini dilakukan pada arus yang tenang. Lalu untuk pengambilannya eh, perlu diperhatikan jangan terlalu mendekati ke dinding tepi sungai. Kenapa? Karena itu mencegah adanya kontaminasi dari longsoran dari dinding tersebut. Lalu untuk orang yang mengambil sampel harus melepas aksesoris maupun cincin atau kalung yang ada pada badannya yang bersifat logam. Itu menghindari juga namanya kontaminasi terhadap sampelnya. Baik, biasanya dalam pengambilan sampel 80 mesh, kita berfokus pada fraksi halus yang biasanya berada di tepian sungai. Nah, tetapi seperti yang sudah dijelaskan, kita harus berada di arus yang tenang. Gitu. Terus jangan lupa sebelum mengambil sampel kita harus membersihkan area yang akan kita ambil. Area yang dipenuhi oleh organik seperti daun, batang, itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan melakukan pengambilan sampel geokimia stream sedimen MES 80. Untuk alat yang kita gunakan, yang pertama ada alat untuk mengambil sampelnya yang terbuat dari plastik supaya menghindari kontaminasi logam. Selanjutnya alatnya ada ayakan MES 80. Sebelum kita melakukan pengambilan sampel, kita harus membersihkan area pengambilan sampel dari daun-daun atau organik. Nah, seperti ini contohnya kita bersihkan dulu yang ada pada permukaan sampel agar tidak mengkontaminasi sampel yang akan kita ambil. Nah, sekiranya udah bersih, kita akan melakukan pengambilan sampelnya. Kita gunakan mangkok ini. Kita kira-kira saja sekitar 200 gram. Selanjutnya kita kasih air, tapi untuk menuangkan airnya itu jangan langsung dari mangkoknya, tapi sedikit-sedikit. Lalu kita ayak seperti ini. Jika dirasa sampel yang sudah kita tuangkan tadi jumlahnya sudah berkurang, bisa kita tambahkan lagi. Nah, teman-teman semua, tadi kan sudah diambil sampelnya dan yang lolos itu kan fraksi halus yang mengendap. Nah, fraksi halus yang mengendap ini, air-airnya kan itu terbawa. Nah, air-air yang terbawa ini kita buang dan sehabis itu kita masukin ke dalam plastik sampel. Nah, yang tersisa fraksi-fraksi halusnya. Sebelum kita memasukkan fraksi halus itu ke dalam sampel, dari plastik sampel ini itu harus kita namain terlebih dahulu. Nah, penulisan pada kantong sampelnya itu yang pertama itu ada lokasi, petugas, nama sampel, dan juga nomor sampelnya. Nah, yang pertama itu ada lokasi
tempat pengambilan sampel. Karena tempat pengambilan sampel kita itu di Ciwidey, maka kita singkat menjadi cewek garis miring. Karena kita yang mengambil juga kelompok, jadi kelompok B1. Nama sampelnya stream sedimen MES 80 dan nomor sampelnya. Halo semuanya. Nah, jadi di sini kita bakalan ngasih tahu nih gimana kalian cara mengambil sampling PC atau pen konsentrat. Nah, untuk pen konsentrat itu sendiri tuh tujuannya untuk memisahkan mineral berat dan mineral ringan. Nah, prinsipnya jadi mineral ringan itu tuh akan terbawa oleh arus, sedangkan mineral beratnya itu sendiri tuh akan mengendap di dasar dulang. Nah, untuk teknik PC sendiri itu membutuhkan arus yang deras seperti itu. Di sini kita juga bisa melakukannya karena di sini banyak boulder. Boulder itu sebagai penciri bahwa boulder bisa sampai ke sini dengan arus yang deras, makanya kita bisa sampling di sini. Oke. Untuk lebih lanjut kita bisa lihat gimana sih cara pengambilannya. Nah, jadi ini mineral berat yang Terendapkan. ini kita cobain pakai kita cobain pakai magnet. Jadi ini ada cara penulisan kode sampel. Di sini tuh ada cewek, di mana itu lokasinya di Ciwidey, dan B2 ini tuh kita kelompok kelas B kelompok 2. Nah, PC ini tuh kan pen konsentrat. Jadi kita ngambilnya yang ini pen konsentrat. Ini nomornya kita nomor 002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang metode black. Nah, jadi sampling black ini bisa mewakili daerah aliran sungai sejauh 25 km. Nah, kenapa kita ngambilnya di belokan? Karena kita mengambilnya dari arus kuat ke tenang. Nah, sampling black ini bisa mengambil fraksi halus 10 mes dengan besar 2 mm. Dengan kegunaannya apa, Jack? Nah, jadi sampling black ini kita bisa mendapatkan anomali dengan mewakili daerah 25 km
ke hulu atau ke atas. Jadi kita dengan sampel black ini bisa mengetahui di situ itu ada anomali atau tidak. Dan itu bisa mengetahui juga bahwa kalau di sini ada anomali, maka di atas juga ada anomali karena sampel black sudah mewakili 25 km. Dengan catatan sampling black ini harus sebesar fraksi 2 mm. Betul. Nah, gitu teman-teman. Nanti metode tentang pengambilannya seperti apa ada di slide Video. betul. Stay tune. Jadi di sini kami akan melakukan sampling black. Nah, untuk alatnya itu ada plastik, mangkok plastik, yang kedua 10 mes, dan yang ketiga itu ada bak penampungnya. Nah, saat pengambilan sampel black, kita harus melepas aksesoris seperti jam tangan karena itu mengandung logam yang bisa terkontaminasi oleh logam. Oke, selanjutnya setelah kita melepaskan aksesoris logam, kita juga harus membersihkan vegetasi di area kita untuk sampling agar tidak terkontaminasi organik. Setelah kita memastikan bersih dari vegetasi, kita juga harus memastikan jauh dari tebing karena bisa aja itu hasil dari longsoran tebing tersebut. Mungkin kita langsung aja ke cara samplingnya. Let's go. Nah, sekarang kita akan melakukan pengambilan sampel black. Untuk yang pertama mungkin bisa ditaruh dulu ininya. Kita akan mengambil langsung menggunakan mangkok plastik tadi yang udah dijelasin sama teman saya. Nah, kita ambil kebalik aja. Jangan melawan arus ya arah mangkoknya biar enak, biar nggak terlalu ini. Nah, kita sudah dapat sampelnya. Lalu kita saring dengan air yang sedikit-sedikit saja. Untuk batu-batu yang cukup besar ini boleh dikeluarin. Untuk pengambilan sampel ini kira-kira kita harus mengambil sekitar 2 kilo untuk sampel black ini. Nah, sekarang setelah tadi sampelnya disaring dan kita mendapatkan sampel black yang bermes 10. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari sampel black ini, kita memasukkannya ke dalam kantong sampel kain. Nah, setelah sampel tadi kita masukkan ke dalam kantong sampel, nah yang sampel yang kita dapatkan itu sebanyak setengah kantong sampel atau kurang lebih dari 2 kilo. Nah, mungkin begitu saja metode pengambilan sampel black. Sekian dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan pengamatan dan pengambilan sampel dengan metode rock sampling. Jadi di sini kita menemukan singkapan yang merupakan singkapan yang bisa diidentifikasi singkapan alterasi. Nah, bisa dilihat dan selanjutnya kita bakal melakukan proses sampling. Proses samplingnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Bye-bye. Nah, sekarang kita lanjut ke metode sampling singkapan. Pertama, kita mengetahui singkapan yang ada di dinding sungai ini. Nah, yang kedua, kita harus membersihkan terlebih dahulu hal-hal yang menghalangi kepada singkapan yang akan kita sampling. Dan yang ketiga, kita lihat batuan ini segar atau lapuk, dan kebetulan di sini bisa dibilang segar. Yang keempat, kita mulai menyampling singkapan batuan yang ada di daerah sini. Bisa dilihat, dikarenakan ini lunak, berarti kita bisa mengidentifikasi bahwasannya di sini terdapat alterasi argilik. Nah,
Setelah kita mendapatkan sampelnya, kita akan mengidentifikasi adanya mineral-mineral yang ada di sampel batuan ini. Nah, setelah melakukan sampling tadi, kita akan melakukan identifikasi pada sampel ini. Mineral yang terdapat di sampel ini itu terdapat mineral sulfida, yaitu berupa mineral pirit. Halo teman-teman, nah sekarang kita lagi cari sampel rock float atau RF nih. Buat teman-teman yang belum tahu rock float itu apa, rock float adalah batuan singkapan yang udah jatuh dan terbawa oleh arus sungai. Nah, rock float sendiri biasanya dia terbawa oleh arus sungai yang cukup deras teman-teman. Nah, dalam mencari sampel rock float kali ini, kita mencari batuan yang udah teralterasi atau termineralisasi sebagai target utama kita. Mau tahu batuannya seperti apa? Ayo ikuti. Nah, teman-teman, di sini kita menemukan batuan yang ada urat kuarsa di dalamnya. Nah, dapat dilihat ini adalah urat kuarsanya. Nah, kuarsa sendiri memiliki sifat yang resisten. Jadi, urat kuarsa ini terbawa dari hulu hingga ke hilir. Nah, adanya urat kuarsa ini mengindikasikan bahwa di hulu sana terdapat alterasi atau mineralisasi. Nah, setelah diamati, di sini kita menemukan tekstur plagisilika. Tekstur plagisilika ini ciri khasnya berlubang-lubang seperti ini. Lubang-lubang ini hasil dari plagioklas yang terlicing oleh air asam. Nah, plagisilika ini bisa mengindikasikan bahwa di hulu sungai sana dipastikan terdapat high sublimation. Guys, di sini kita akan pengambilan sampling, mengambil sampel geokimia tanah menggunakan hand auger. Nah, di mana sampel yang kita ambil harus berada pada horizon B. Kenapa sih harus pada horizon B? Karena horizon A horizon B itu kaya akan lempung yang memiliki sifat KTK atau kapasitas tukar kation yang tinggi, di mana dapat mengikat mineral atau unsur-unsur dari logam berat yang terdispersi dari sumber bijinya untuk mendeteksi potensi dari keberadaan endapan mineral di bawah permukaan. Nah, pengambilan sampling geokimia tanah kita ada di lereng bukit. Di sini kita akan nunjukin nih gimana caranya pengambilan sampel tanah menggunakan hand auger. Puter tay. Ayo. Pertama, letakkan auger tegak lurus di permukaan tanah. Lalu, putar auger searah jarum jam sambil menekan perlahan ke bawah. Setelah itu, setelah mencapai kedalaman tertentu, tarik kembali auger untuk mengambil hasilnya. Jadi setelah kita melakukan sampling hand auger, di sini kita dapat membedakan antara horizon A dan horizon B. Nah, dapat kita simpulkan untuk warna dari horizon B ini adalah dia lebih terang atau lebih cerah. Sedangkan untuk warna horizon A ini dia lebih gelap warnanya. Sekian yang dapat saya sampaikan.